Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ida Fatihatun Nikmah, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lakbok semester 5. Melalui video ini saya akan mengajak ayah dan bunda memahami pentingnya pola asuh anak dalam membentuk karakter dan kepribadian anak sejak dini. Kali ini izinkan saya untuk memaparkan video tentang pola asuh anak untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Kapita Selekta hasil penelitian PAUD atas bimbingan dari dosen pengampu Bapak Dr. Ogi Lesmana SH MPDI. Baik, ayah bunda, apakah kalian tahu apa itu pola asuh anak? Pola asuh anak adalah cara orang tua dalam mendidik, membimbing, merawat, serta berinteraksi dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. Pola asuh sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik, emosional, sosial, dan moral sejak usia dini hingga dewasa. Tujuan pola asuh anak. Apa sih sebenarnya tujuan pola asuh anak? Tujuan pola asuh anak itu membentuk kepribadian anak yang baik, mengembangkan potensi dan bakat anak, menanamkan nilai moral, sosial, agama, budaya, dan membantu anak menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Apa sih jenis-jenis pola asuh anak? Pola asuh anak itu ada 4 jenis. Yang pertama, pola asuh jenis otoriter. Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang menuntut anak untuk selalu patuh dan taat kepada peraturan orang tua tanpa memberikan kesempatan anak untuk berpendapat. Jadi orang tua itu selalu menginginkan anak untuk patuh, tidak membantah, dan harus nurut apa kata orang tua. Ciri-cirinya, aturan ketat, orang tua bersikap tegas dan dominan, dan komunikasi satu arah. Artinya apa? Artinya orang tua itu menyetir anak. Jadi orang tua maunya apa, anak harus mengikuti tanpa orang tua itu menanyakan. Anak itu pengennya yang bagaimana, anak itu maunya yang seperti apa. Sementara itu bagaimana sih dampaknya? Anak akan cenderung takut, kurang percaya diri, dan akan sulit mengekspresikan pendapatnya sendiri. Jadi kalau pola asuh otoriter ini anak yang selalu disetir sama orang tua. Anak tidak bisa meluapkan pendapatnya dan kemauannya. Yang kedua, ada pola asuh demokratis. Apa sih pola asuh demokratis? Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang melibatkan anak dalam pengambilan keputusan dengan tepat, memberikan batasan dan arahan. Jadi dalam pola asuh anak demokratis ini, anak sama orang tua itu berkomunikasi. Jadi semisal orang tua pengennya anaknya seperti ini, terus orang tua juga mampu mendengarkan pendapat si anak tersebut. Ciri-ciri pola asuh demokratis yaitu komunikasi dua arah, anak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aturan itu disepakati bersama. Dampaknya anak itu akan tumbuh menjadi anak yang mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, dan mampu bersosialisasi dengan baik. Yang ketiga ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif yaitu pola asuh yang memberikan kebebasan penuh kepada anak dengan sedikit
Peraturan dan pengawasan, ciri-cirinya anak itu bebas menentukan pilihan. Anak itu minim kontrol dari orang tua. Jadi orang tua itu membebaskan anak maunya apa, bagaimana kayak gitu. Dampaknya apa? Dampaknya anak akan cenderung kurang disiplin, sulit mengontrol emosi, dan kurang memahami batasan. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pola asuh anak. Beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh anak antara lain tingkat pendidikan orang tua, lingkungan keluarga dan masyarakat, budaya dan nilai sosial, kondisi ekonomi keluarga, pengalaman masa lalu orang tua, serta peran orang tua dalam pola asuh. Orang tua memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak antara lain. 1. Memberikan kasih sayang dan perhatian sepenuhnya. Yang kedua, menjadi teladan yang baik bagi anak. Yang ketiga, memberikan bimbingan dan arahan, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi anak. Pola asuh anak tadi Nah, sekarang udah tahu dong gimana nih pola asuh yang tepat untuk anak ya. Pola asuh yang tepat akan membantu anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua perlu memahami nih dan menyesuaikan pola asuh dengan kebutuhan serta tahapan anak agar anak itu dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan berakhlak baik. Demikian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.